Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nanki Ngokui tega mengkhianati dua orang anak buahnya demi keselamatan nyawanya. Tapi benarkah dia berkhianat atau hanya strategi semata? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Tidak mengenali siapa adanya orang, si golok iblis Kui-kun langsung membentak. Bangsa rendah, kau siapa? Berani-berani menghalangi kami. Kepingin mampus ya? Wiro pencongkan hidungnya. Mau kabur? Tempat kabur manusia-manusia iblis macam kalian adalah neraka. Tuihun Huimo marah sekali. 5 kuku jaring yang hitam panjang dan mengandung racun jahat berkelebat ganas meremas ke arah muka Wiro Sableng. Sebagai orang kedua dari Nanki Ngokui, Tuihun Huimo tentu saja memiliki kepandaian tinggi luar biasa. Jurus yang barusan dikeluarkannya untuk menyerang Wiro adalah Hek Hao Watsim atau macan hitam mengkorek hati. Sekali kepala lawan kena remas, pastilah akan hancur, mata terkorek keluar, hidung dan mulut copot. Belum lagi racun mematikan yang terkandung dalam kuku-kuku hitam itu. Tetapi hebatnya, Wiro Sableng melayani serangan musuh itu dengan mengejek seperti orang mempermainkan. Buset, kau ini perempuan atau banci? Pelihara kuku begini panjang. Bagusnya, kupotes saja. Wiro miringkan mukanya yang hendak diremas. Tangan kanannya bergerak dan poltak, poltak, poltak. 3 kuku jari Tuihun Huimo patah berpeletekan. Manusia iblis ini meraung kesakitan. Jari-jari tangannya mengucurkan darah. Melihat apa yang terjadi dengan kawannya, si golok iblis Kui-kun tak tinggal diam. Sekali bergerak, 4 golok terbang dilemparkannya ke arah Wiro Sableng. Pemuda kita keluarkan siulan tinggi. Tubuhnya berkelebat. 2 golok berhasil dikelit dan menancap pada kusen pintu. 2 golok lainnya dengan sikap acuh tak acuh ditangkapnya. Lalu trak, trak, kedua senjata ini dipatahkannya. Tentu saja si golok iblis Kui-kun jadi terkesiap setengah mati. Selama hidup, baru sekali ini dia menemui lawan yang kepandaiannya begitu tinggi. Sedang Tuihun Huimo menjadi goyah lututnya dan meleleh nyalinya. Nanki Kueong alias Buceng yang sebelumnya sudah menyaksikan dan merasakan sendiri kehebatan Wiro saat itu terkesima demikian rupa. Karena nyatanya pemuda asing berambut gondrong itu benar-benar luar biasa. Dia yakin kalau Ki Hok sendiri pun masih ketinggalan jauh. Bahkan gurunya sendiri menurut Buceng paling tidak masih 2 tingkat di bawah pemuda itu. Ki Hok pun sendiri diam-diam tak habis mengagumi kelihayan Wiro. Sulit dipercayanya ada manusia sehebat ini. Selagi Ki Hok pun mampu Nanking Kueong tertegun begitu rupa, Wiro sudah mencekal rambut panjang 2 manusia iblis itu lalu mendorongnya dengan keras. Hingga Tuihun Huimo dan Kui-kun Kuito jatuh tergelimpang di tanah tepat di hadapan Ki Hok pun.
Keduanya cepat bangun dan bersurut mundur melihat Ki Hok Wun cabut pedang mustikanya. Sring! Bangcu! Berseru golok iblis Kui Kun memanggil ketuanya. Aku tak percaya kau bersekutu dengan musuh besar kita ini. Tapi kenapa kau suruh bunuh kami? Bantu kami menghadapi mereka. Buceng tertawa mendengar kata-kata anak buahnya itu dan berkata, Sobatku Kui Kun, harap maafkan. Saat ini aku bukan pangcumu lagi. Antara kita tak ada hubungan apa-apa lagi. Tak ada satu orang pun yang sanggup menyelamatkan nyawa kalian dari kematian di tangan Ki Hok Wun Chiang Kun. Namun Chiang Kun masih berbaik hati memberi kesempatan pada kalian untuk membela diri. Pengkhianat busuk, maki si golok iblis Kui Kun. Tui Hun Huimo yang sudah melihat tidak ada jalan lain tiba-tiba berteriak, Ki Hok Wun, apakah untuk menghadapi kami berdua yang mengandalkan tangan kosong, kau begitu pengecut hendak pergunakan pedang pelangi? Tui Hun Huimo sebetulnya coba mengukur tingkat kepandaian Ki Hok Wun. Dalam tangan kosong, jika dikeroyok dua, dia merasa pasti akan dapat mengalahkan Ki Hok Wun. Tetapi jika lawan megang pedang pelangi sulit untuk menyelamatkan diri. Namun di lain pihak, Ki Hok Wun yang berjiwa kesatria sejati begitu mendengar kata-kata salah seorang lawannya segera sarungkan pedang pelangi. Lalu tanpa tunggu lebih lama, ia menerjang ke hadapan kedua musuh besarnya itu. Maka terjadilah perkelahian 2 lawan 1 yang hebat. Tui Hun Huimo meskipun tangannya sebelah kanan terluka, namun kehebatannya boleh dibilang hampir tidak berkurang. Serangannya berupa cakaran dan pukulan serta tendangan datang bertubi-tubi. Demikian pula Gui Kun Huito yang bertubuh tinggi kurus itu. Serangannya menggebu-gebu, walaupun dia cuma jago kelima di antara 5 manusia iblis dari Nanking, namun tingkat kepandaiannya tidak boleh dipandang remeh. Apalagi kedua orang itu sadar kedudukan mereka dalam keadaan terjepit, hingga keduanya mengadu nyawa karena lari pun sudah tidak mungkin. 10 jurus berlalu. Walaupun belum kelihatan Ki Hok Wun terdesak, namun dia dibikin repot juga dan hanya sekali-kali mampu balas menyerang. Jika saja pangcu mereka membantu, pasti Ki Hok Wun dapat dibereskan. Memikir ke situ, Gui Kun Huito berteriak, Pangcu, lekas bantu kami. Namun Nanking Kue Ong cuma tersenyum. Saat itu, sebenarnya dia berada dalam keadaan tertotok. Pada saat sampai di depan rumah pelacuran, Ki Hok Wun telah menotok manusia iblis ini hingga dia hanya mampu buka mulut tapi tak dapat bergerak. Kalaupun dia tidak dalam keadaan tertotok, tak juga dia akan membantu kedua anak buahnya itu. Tentu saja, dia merasa senang melihat kematian mereka daripada dirinya sendiri jadi korban. Memang begitulah sifat manusia iblis seperti Buceng. Tak peduli anak buah celaka asal diri sendiri selamat. Memasuki jurus ke-20 karena menyerang terus-menerus tanpa hasil, tenaga 2 manusia iblis itu mulai mengendor. Kini Ki Hok Wun ambil kesempatan. Di jurus ke-21, jotosannya menghantam si golok iblis Gui Kun hingga tubuhnya melintas tengah lingkaran. Gui Kun pegangi dadanya yang terasa sakit dan nafasnya sesak. Dia merasa seperti mau muntah ketika dia meludah. Ludahnya bercampur darah. Tubuhnya terhuyung-huyung seperti hendak roboh ke tanah. Dia berputar-putar, tapi begitu berada tepat di belakang Ki Hok Wun yang tengah menghadapi Tui Hun Huimo, cepat kilat dia cabut 4 buah golok dan melemparkannya ke arah lawannya membelakang. Tuaku, awas serangan curang, seru Wiro memberitahu. Dia tak mungkin menolong karena saat itu berada tepat di belakang Ki Hok Wun. Kalau dia menghantam runtuh 4 pisau itu dengan pukulan tangan kosong, ada kemungkinan satu dari senjata tersebut akan mengenai Ki Hok Wun. Bekas perwira tinggi kaisar itu sendiri sudah mendengar suara bersiuran dari arah belakang. Ditambah dengan teriakan peringatan Wiro, dia sadar kalau telah diserang secara curang.
Secepat kilat, Ki-hok pun jatuhkan diri seraya tangkap sepasang kaki Tuihon Huimo. Meskipun kaget melihat gerakan lawan menjatuhkan diri dan menangkap kakinya, namun Tuihon Huimo melihat adanya kesempatan baik untuk mencengkram kepala dan pundak Ki-hok pun. Namun sebelum maksudnya ini kesampaian, 2 dari 4 golok terbang yang dilemparkan Guiko Kuito menancap tepat di dada. Manusia iblis ini menjerit keras. Matanya melotot, dia tergelimpang di tanah. Golok iblis Guikon bukan kepalang kagetnya ketika menyaksikan bagaimana serangan mautnya tadi justru membunuh kawan sendiri. Sesaat dia tertegun berkesiap. Justru ini adalah satu kesalahan besar, karena saat itu pula laksana seekor singa lapar, Ki-hok pun melompatinya. Bagaimana kelanjutan nasib golok iblis Guikon dalam menghadapi Ki-hok pun? Bisakah dia menghadapinya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Bagi para kisanak yang ingin membaca novel Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.